Bapak-bapak
masyarakat datang saling sebelum masuk ke dalam sekolah. Itu betul. Ya, katanya luar biasa sekali ya. Ada lagi dari bapak-bapak mungkin bapak-bapak. Oh iya Pak Sofian ya. Silakan Pak Sofian. Silakan Pak Sofian. Budaya positif yang bisa saya lihat atau saya terapkan yaitu memulai dan membentuk kebudayaan yang luas. Oh iya, tepuk tangan itu ya. Terus sekali ya. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Itu tadi contoh-contoh budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Alhamdulillah ya. Kita akan mengkaji lebih lanjut apa sih budaya positif itu. Nah, budaya positif ini akan membahas tentang apa saja ya. Oke. Iya, macet lagi. Nah, sebelumnya, di sini nanti kita akan belajar sama-sama, ya, sharing sama-sama, berbagi tentang konsep positif. Di budaya positif itu nanti akan ada disiplin positif. Kemudian yang kedua ada paradigma belajar, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, kemudian ada keyakinan kelas yang biasanya kita kenal dengan kesepakatan kelas, kemudian yang berikutnya adalah segitiga institusi. Ini yang baru mungkin ya. Dari kedelapan ini kira-kira apakah semuanya asing menurut Bapak Ibu atau sudah pernah mendengarnya? Sering? Iya, Bapak Teto sering karena Bapak Teto adalah guru pembela. Oke, ya, oke. Terima kasih nanti berbagi ke Pak Teto. Nah, langsung. Nah, iya. Sama di sini, sama tadi dulu. Ya. Oke. Udah rasanya. Nah, kita bicara tentang perubahan paradigma belajar. Kalau dulu sebelum kurikulum merdeka itu kira-kira pas waktu dulu itu biasanya kalau pembelajaran itu rata-rata berpihak kepada siswa. Nah, di kurikulum merdeka ini pembelajarannya itu adalah berpihak kepada keliru. Kalau dulu sebelum kan 12 ya, sebelum umat juga itu adalah pembelajaran berpihak pada guru ya, guru. Nah, kalau sekarang berpihak kepada ada murid atau pada siswa. Di sini ada beberapa perubahan paradigma belajar. Di sini ada stimulus respon dan juga ada teori kontrol. Ya, teori kontrol. Nah, di dalam stimulus respon ini ya, realitasnya adalah kebutuhan kita sama. Kok maaf, kok agak bener ya? Ini bener ini udah putus. Bentar. Hah? Dari gambarnya. Bener. Tidak matanya kurang normal. Iya, tapi punya ya. Realitas kebutuhan kita itu sama, ya. Ada karena berdasarkan teori kontrol itu bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Jadi rata-rata mungkin ada yang kebutuhannya misalkan nggak sama antara saya dengan Pak Sofia, Pak Boleh dengan Pak Tito. Itu kebutuhan kita nggak sama, ya. Nah, itu adalah perubahan dari paradigma belajarnya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu
Kemudian berikutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau dulu terakhir sudah. Jadi kalau pas masuk kita sudah membujuk begini, ada anak kita saja ya. Kan, ayo nak, apa belajar. Oh, nggak belajar nanti nggak dapat anu. Akhirnya kan ada pemaksaan, ada unsur pemaksaan. Nah, kalau pada teori kontrol, nah kolaborasi dan konsensus itu menunjukkan pilihan-pilihan. Nah, berikutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Nah, apa namanya menang atau kalah maksudnya adalah saya menang guys, rasanya berarti saya sudah berhasil menguasai apa namanya murid itu. Nah, kalau di teori kontrol itu tidak. Jadi kita sama-sama memulai berpikir menang dan menang. Oke, lanjut. Nah, ya sebelumnya. Nah, kita bicara tentang disiplin positif. Apa sih Bu disiplin itu? Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya apa disiplin positif. Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, disiplin. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, ini maksudnya tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kalau disiplin positif di sini, jadi anak-anak itu kalau kemudian dari kata-kata disiplin itu kan berarti patuh, gitu ya. Disiplin itu berarti berarti patuh, tertib terhadap ini. Nah, kalau disiplin positif itu harus muncul dari dalam diri kita sendiri. Ya, jadi nilai-nilai yang diyakini. Nanti kita akan bahas tentang keyakinan kelak. Jadi itu harus muncul dari motivasi intrinsik. Kenapa? Apa namanya? Sebentar, sudah. Ya, kenapa kita berbuat disiplin tadi? Ya, apakah itu karena ada tujuannya atau karena takut? Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Berarti kalau misalnya kita takut, nah, berarti ada faktor dari luar. Nah, disiplin positif itu maksudnya adalah bahwa kita itu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan motivasi intrinsik dari dalam sadar sepenuhnya dari diri sendiri. Oh, saya jangan terlambat supaya apa? Supaya tidak ketinggalan pelajaran. Yakin bahwa nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya yaitu bahwa terlambat. Oh, nilai-nilai yang diyakini apa? Oh, nilai-nilai yang diyakini adalah harus disiplin dan tepat waktu. Ya. Nah, kalau kita melakukannya berdasarkan dari motivasi intrinsik, ya dari dalam, ya tidak karena imbalan, tidak karena takut hukuman dan lain sebagainya, insya Allah nanti peserta didik kita akan menjadi pribadi yang mandiri, ya mandiri, merdeka dan juga bertanggung jawab. Begitu. Oke, untuk disiplin positif. Oke, lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini diharapkan itu nanti muncul dari dalam diri peserta didik tersebut, dari dalam diri siswa. Jadi langsung muncul dari motivasi. Oh, ada tepuk tangan buat Bu Asir. Jadi Bu Asir yang ngaco. Bu Asir ya. Dari motivasi intrinsik, dari motivasi dari dalam itu adalah nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Di kurikulum merdeka. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini adalah bahwa kita sebagai guru itu diharapkan bisa mewujudkan ya profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan
keberbinekaan pula itu Bapak Satria. Ya, tepuk tangan buat kebajikan yang harus kita tanamkan kepada diri peserta didik kita. Ya, perfilman Pancasila, kemudian nanti juga ada ini dari primary program, ada toleransi, rasa hormat. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi tidak hanya sifatnya tidak khusus. Misalkan dia harus mengikuti jam pelajaran project setengah aktif gitu. Tidak. Nanti kita ambil di situ secara universalnya. Ada kemudian nanti ada rasa hormat. Misalkan nanti misalkan begini, ada siswa ya, ada contoh siswa itu misalkan kemarin itu saya buat keyakinan kelas itu dia bilang seperti ini, tidak boleh baperan, ya tidak boleh baperan. Nah, kemudian tidak boleh marah-marah. Nah, seperti itu. Nah, kalau konsepnya seperti itu berarti maka kita harus mengambil nilai universalnya. Apa bu nilai universalnya? Nilai universalnya adalah maka kita sebagai sesama murid atau sesama warga sekolah berarti supaya tidak baper, kemudian tidak ada yang bully, maka kita harus saling menghargai dan kemudian menghormati. Jadi itu bisa mewakili semuanya. Ya, tidak boleh bullying, kemudian tidak baperan. Jadi tidak khusus, dia bermakna universal maksudnya. Nah, kemudian ada keterampilan hidup, dapat dipercaya dan seterusnya. Silakan lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini dia kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, semua orang ya, seluruh tindakan kita itu pasti memiliki tujuan. Kita memiliki tujuan. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik.
kumpul itu senang saya tuh, gitu ya. Tapi lihat kusir, jadi kusir sama teman-temannya terus ada. Nah itu berarti apa? Ya berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya itu adalah kesenangan, namanya begitu. Begitu ya Bapak Ibu, semangat. Ada satu
ada sedikit restitusi nanti itu. Seingat saya itu restitusi itu kesadaran dari pelaku untuk memperbaiki efek atau akibat dari tindakannya secara sadar tanpa paksaan dari faktor eksternal, itu muncul dari kesadaran sendiri. Itu Bu, seingat saya itu kalau nggak salah. Tapi saya sudah menerapkan betul berarti ya. Karena hafal betul tentang apa itu restitusi. Yuk kita sama-sama itu jawabannya. Silakan. Hukuman. Hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Ayo, misalkan kita lihat ada anak yang lambat, ya tiba-tiba langsung tiba-tiba tanpa anak itu tahu, ya baru tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah dan biasanya berupa fisik biasanya. Misal 10 kali, itu namanya adalah hukuman. Jadi anak itu tidak tahu menahu, maka tiba-tiba langsung karena dia terlambat langsung disuruh push up, itu adalah hukuman. Ya, kemudian kalau konsekuensi itu biasanya terencana atau disepakati. Ya, terencana atau disepakati, kemudian tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru yang selalu memonitor, biasanya ini hampir sama kayak kesepakatan kelas. Misalkan ya, misalkan kalau tidak mengerjakan PS kalian nulis 100 kali, sepakat? Dan biasanya udah 100 kali, sepakat. Ya, anak-anak disepakati bersama 2 arah, tetapi murid tidak nyaman, ada rasa terpaksa gitu, meskipun mereka sepakat. Ya, nah guru ini selalu menolak, jadi kerjaan tugas apa tidak, balik selalu memonitor, itu adalah konsekuensi. Nah, untuk yang restitusi, ya restitusi itu sama, yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Tirto tadi, betul ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, jadi restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Misalkan terlambat, ya nggak langsung serta-merta dia dihukum, nggak langsung serta-merta dia suruh tulis 100 kali, tetapi dia di situ nanti kita akan menciptakan kondisi ya, bagaimana siswa ini bisa menyadari dengan dari internal ya. Nah, dia akan memperbaiki kesalahannya, dia akan mencari solusinya sendiri. Nanti kita akan membahasnya di sesi 3 restitusi. Oke, lanjut. Ya. Ini yang sangat-sangat menarik Bapak Ibu ya. Kita Materi favorit saya. iya. Ini adalah materi yang sangat-sangat menarik. 5 posisi kontrol guru. Ya. Wah. Saya pun baru pertama pas waktu mempelajari modul ini, saya pun langsung introspeksi diri. Termasuk tipe yang mana ya saya ini ya. Saya langsung coba, ya Allah, astagfirullah. Berarti saya itu termasuk tipe yang ini, ya Allah, ya Allah. Bolak-balik pun saya itu baca materinya tuh, ya Allah. Karena ini materi yang menurut saya itu paling menarik dan ini apa namanya? Dan ini dijalani oleh kita semua sebagai guru. Yuk ya. Yang pertama adalah penghukum. Ya. Nah, ini yang berarti guru yang menghukum. Penghukum. Gimana tuh penghukum? Nah, guru yang tipe ini itu biasanya begini Bapak Ibu ya. Tipe penghukum itu biasanya begini. Biasanya itu sebenarnya itu marah-marah. Berkata imbang. Biasanya begitu. Marah-marah banyak kurang. Begini ya. Nggak ada bagi seorang guru bahwa anak itu pasti salah ya, anak salah seperti itu. Nggak ada benar-benar sama sekali. Ada tipe penghukum ya. Jadi anak itu rasanya kadang begitu ya. Mentalnya itu sangat merusak mental. Menuntut anak-anak menghadir gini ya. Ini 5 posisi kontrol guru ini sekali lagi tidak hanya sebagai guru. Kita pun nanti misalkan Bapak Ibu nanti berkesempatan mungkin menjadi atasan ya, kemudian bisa ditetapkan di
ditetapkan videonya. Saya langsung ditetapkan videonya. Ya, ini tadi ya. Nah, ini nanti kemudian kita membagi posisikan anak. Kira-kira keyakinan apa yang diyakini. Nah, kemudian kita membagikan dan kemudian mereka menuliskan satu saja, ya. Nilai-nilai anak yang diyakini oleh mereka apa kira-kira. Nah, setelah itu, nah
di HP. Bentar, sabar ya Bapak Ibu. Ini di HP, Mas Wahid. Hah? Oh iya. Ya, di ayat di situ di bibit apa? Ya, di modul 1.4. Modul 1.4. Kemudian di segitiga restitusi. Bawahnya segitiga restitusi. Oke, ya. Tuh, oh, nggak bisa langsung. Biasanya dia pakai apa? Open bid. Open bid dulu, klik kanan. Kemudian open bid pakai Windows Media Explorer. Ya. Nah, ya. Nah, seperti ini modelnya. Ini adalah tugas dari demonstrasi konseptual. Nah, di sini ya, di sini ada dua kasus. Kasus yang pertama itu adalah kasus terlambat sekolah. Nah, di sini coba agak cepatkan. Nah ini, nah lihat di ini. Nah, di sini terbuku-buku dia, terbuku-buku. Ya, Mas Samsul. Nah, kita akan menerapkan proses segitiga restitusi. Nah, seperti ini. Menerapkan proses segitiga restitusi. Nah, kita panggil. Setelah yang tadi boleh masuk, kemudian di jam berikutnya, istilah berikutnya langsung masuk. Ya. Nah, di sini apakah namanya kita jadi menstabilkan suaranya? Konsiderasi ya. Iya. Kursinya sudah siap untuk segitiga restitusi. Iya. Nah, itu juga ada tanggapannya. Suaranya kurang keras katanya. Iya. Sudah? Yang sebelumnya, yang pas waktu menstabilkan identitas, menstabilkan, ya seperti ini. Ini menanyakan keyakinan. Apa sudah diyakini? Oh iya, disiplin dan seterusnya. Sudah. Oke, lanjut berikutnya kasus yang kedua. Kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua. Nah, sebelumnya. Nah, sebelumnya ada ilustrasinya. Ada ilustrasinya. Nah, ini saya melihat Mas Harvin ini membuang botol seenaknya. Dibuang botol seenaknya. Akhirnya saya panggil. Kemudian saya lakukan proses segitiga restitusi. Sudah. Nggak ada suaranya. Ya. Oke. Suaranya. Ya. Jadi ini akhirnya kita menetapkan dari mulai menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian setelah itu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, ampun, sudah selesai. Ya, oke, itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian lanjut. Suaranya dikeraskan dikit. Mentok, ya, sudah mentok. Ya, oke, sudah. Sudah selesai? Ya, lanjut berikutnya. Alhamdulillah. Ya, sudah selesai dari materi yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Alhamdulillah sudah selesai.
Terima kasih Bu Masita atas penjelasan materi ini. Dengan saya setelah menyimak materi yang disampaikan oleh Bu Masita, saya sekarang bisa memastikan ternyata di dalam diri saya masih banyak kekurangan-kekurangan yang dalam hal ini perlu kami perbaiki demi perkembangan dan kemajuan anak didik kita. Terima kasih. Terima kasih Pak kalau tidak mendengarkan sedikit kesan dan pesan dari guru pembela kita. Terima kasih Bu Masita, sebuah langkah dan hal yang baik proses diseminasi seperti ini. Seandainya bisa melibatkan lebih banyak orang, tapi karena memang terkendala dengan sesama jam ngajar, kesibukan dan lain-lain. Luar biasa refleksinya kali ini buat saya pribadi tentunya mengingat kembali masa-masa dulu. Saya beberapa kali mendapatkan tugas-tugas seperti ini, cuma karena saya memegang betul konsep diferensiasi. Kadang tugas-tugas yang mestinya dibuat melalui video seperti ini saya puisikan atau saya narasikan. Itu saya akhirnya cari jalan yang sesimpel mungkin. Ya, mungkin saya videokan, kemudian saya post, saya upload di YouTube. Nah, diseminasi saya di situ. Saya tag beberapa orang atau teman seperti itu. Luar biasa. Memang di pendidikan guru penggerak kita ditempa untuk lebih menghamba dalam tanda petik pada murid. Dan saya sendiri merasakan dengan semakin kita menghamba kepada mereka, ternyata semakin hormat mereka seperti itu. Akhirnya untuk murid-murid kita mudah-mudahan bisa lebih maju lagi. Semakin banyak teman yang terlibat di pendidikan guru penggerak. Semangat Bu Masita, orang berapa bulan lagi. Oke, jangan sungkan kalau butuh bantuan teman-teman yang lain. Insya Allah teman-teman yang lain juga akan segera menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir di siang hari yang sangat terik ini, ngantuk-ngantuk, tetap tetap hadir menyimak materi. Alhamdulillah. Terakhir, sebelum saya tutup kita yaya dulu supaya tetap semangat. Ya, semoga kita semua tetap diberikan selalu kesehatan. Ya, untuk bisa mencetak, untuk bisa menuntun peserta didik kita menjadi murid-murid yang mempunyai tanggung jawab, ya, mandiri dan juga merdeka. Yuk kita yaya dulu ya. Oke. Ya, yayanya adalah SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK Negeri 1 Bawen. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Masita, hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Kak Kana? Alhamdulillah. Ya. Mas Ageng kenapa Pak tersenyum-senyum sendiri nak? Iya. Oh, lagi dapat. Oke. Nana, agendanya hari ini adalah kita
apapun, dari siapapun. Itu adalah keyakinan. Ya. Nah, hari ini karena agendanya ada kita membuat keyakinan kelas, kira-kira kalau sama sebenarnya kalau kita mau membuat kesepakatan, kira-kira kalau misalkan di sini supaya apa di kelas ini nanti ada rambu-rambunya, paling tidak kita buat kesepakatan yang kita sepakati bersama-sama, tetapi sekali lagi tanpa ada paksaan. Jadi nanti kalian itu melakukan keyakinan itu, melakukan kesepakatan kelas itu berdasarkan nilai-nilai yang sudah ada di dalam diri kalian. Itu ya, teman-teman ya. Nah, kira-kira keyakinan kelas itu contohnya seperti apa sih, Bu? Mungkin kalian bertanya-tanya, keyakinan kelas seperti apa? Nah, misalkan seperti ini. Oh, Mas Langgeng. Ya, misalkan Mas Langgeng tidak boleh tidur di kelas. Nah, seperti itu, tidak boleh tidur di kelas. Nah, terus, ya, yang namanya keyakinan itu tidak boleh ada kalimat negatif. Maksudnya kalimat negatif tidak boleh berkata jorok. Pokoknya kalau ada kata-kata tidak itu adalah kalimat negatif. Jadi harus diganti dengan kalimat yang positif. Misalkan tidak boleh tidur di kelas. Berarti kita ganti kalimatnya, bukan kan menghilangi kata-kata tidaknya. Berarti kira-kira kita harus gimana? Kata kalimat yang bagus untuk tidak boleh tidur di kelas kira-kira apa? Jangan tidur di kelas, jangan. Ada kalimat negatif, harus positif. Apa ya kira-kira ya? Coba ada yang tahu nggak? Belajar dengan sungguh-sungguh. Oh, belajar dengan sungguh-sungguh, mantap, tepuk tangan buat Mas Fadil. Iya, harus fokus. Nanti kalau namanya fokus, berarti kita nggak boleh tidur di kelas. Atau belajar dengan sungguh-sungguh, pintar, Mas Fadil, bagus. Ya, kemudian kira-kira apa lagi? Tidak boleh buang sampah sembarangan, Bu. Nah, berarti kira-kira nanti kalimat positifnya bagaimana? Apa? Jaga kebersihan. Kita katakan buat Mas Fadil. Tadi apa? Apa? Lupa. Ya, saat tadi bukan dengar apa Mbak Tante juga bilang, oh membuang sampah apa namanya pada tempatnya. Itu juga mengandung kalimat positif. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu adalah tidak boleh kita menggunakan kalimat yang negatif. Itu ya anak-anak ya. Bisa dimengerti kira-kira. Nah, nanti kita buat sesuai dengan kesepakatan kita. Ya, apa saja? Itu tadi misalkan tidak boleh buang sampah sembarangan atau diganti. Lalu menjaga kebersihan kelas. Kemudian itu Bu, semuanya usir Bu, saya itu bolak-balik dikejar-kejar dan lain sebagainya. Nah, berarti harus apa kira-kira? Harus apa? Saling menghormati, saling menghargai begitu. Maka di situ akan tercipta. Nah, kalau kita yakin dengan hal seperti itu, maka insya Allah nanti kita akan melakukannya dengan senang dan tanggung jawab tanpa ada paksaan. Gitu. Bisa anak-anak? Bisa. Supaya nanti kelasnya itu tadi menjadi tasbih dan senang kita. Apa namanya ada di kelas ini nyaman, gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Nah, oke. Kemudian nanti Umas akan membagikan ini. Nah, silakan nanti boleh ditulis bebas. Tetapi intinya sekali lagi ya, kita buat kesepakatan atau kita buat keyakinan yang pertama nanti gunakan kalau ada tanda-tanda kalimat negatif. Kalimat negatif itu seperti gimana sih? Yang apa tadi? Jorok. Jorok ada kata? Tidak. Ini sama pintar Mas Faris. Masya Allah. Maka dengan sama bagus ya. Terus apa nama? Tidak boleh ada kata tidak. Tidak boleh ada kata jangan. Dilarang. Begitu tidak boleh ya. Jadi ganti dengan kalimat yang positif. Tidak boleh ada menghindari kata-kata tidak, jangan, dilarang dan seterusnya. Gitu ya. Bisa? Bisa. Silakan masih tuliskan satu saja. Ya, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kalian inginkan supaya kelas kita nanti akan menjadi nyaman. Gitu. Oke? Ya. Yakin. Sambut? Bisa? Setuju? Langsung saja. Silakan.
Bye.
Oke, alhamdulillah kalian tadi sudah menandatangani ini penandatanganan keyakinan kelas dari kelas 10 DKV 1. Tepuk tangan buat kita. Yakin betul dengan nilai-nilai ya yang sudah disepakati, yaitu yang pertama ini adalah apa ini? Disiplin ya, disiplin. Kemudian yang kedua adalah saling menghargai, kemudian saling menghormati, kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab, kemudian menjaga kebersihan, dan yang terakhir itu adalah jujur. Berarti artinya kita dalam kesepakatan kelas ini, dalam keyakinan kelas yang sudah kita buat, berarti nanti kita akan terus melakukan ya keyakinan kelas ini tanpa ada paksaan ya. Semuanya timbul dari hati nurani kita, dan kalian betul-betul bertanggung jawab untuk melaksanakan nilai-nilai yang sudah kalian yakini di dalam keyakinan kelas kita. Betul? Ya. Sependapat? Siap untuk menjalankannya? Semangat anak-anak? Semangat tangannya. Semangat. Gitu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Afira dari kelas 10 DKV 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama Putra dari kelas 10 DKV 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Tiani dari kelas 10 DKV 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Waris dari kelas DKV 1. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Senang sekali, Sangat seru sekali, sangat bersemangat. sangat antusias. Apakah menurutmu pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? Sangat penting, Sangat penting, Bu. sangat penting sekali. Sangat penting, Bu. Menurutmu, mengapa pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan? Agar kita bisa menjadi lebih baik, Agar membuat kita bisa bertanggung jawab. agar kita lebih menghargai orang lain. Jadi agar lebih tertib. Thank you.